Halo, selamat datang kembali di Payu Keras. Kali ini kita akan melanjutkan video restorasi Honda Mio Smell. Lebih tepatnya restorasi dan modifikasi Honda Mio Smell dari seorang guru dari salah satu sekolah yang ada di Bilangan, Jakarta. Ini dia. Kemarin semua partnya sudah dicat, sudah dirapikan. Sekarang nih kita tinggal pasang coy. Ya, ini pertama kita pasang pelek belakangnya coy. Nih, pastikan pelek belakang dipasang dengan sempurna, kemudian dikasih ring. Kemudian murnya dipasang pakai tangan dulu supaya tidak miring coy. Nih, setelah pakai tangan kita kencangkan dengan kunci ya. Nih caranya kami memasang velg belakang teman-teman. Nah, ini masang apa yuk? Kok membuka tangki bensin? Ya, buka tangki bensinnya ini kita memasang atau mencopot sok dulu teman-teman. Sok belakang kita copot terlebih dahulu. Kuncinya ada di bawah tangki dan di CVT ya teman-teman. Kemudian kita pasang sok baru nih warna kuning dari DBS teman-teman. Ini harganya kemarin di list di belanja 180.000 teman-teman. Kemudian pasang bautnya ya teman-teman supaya tidak copot soknya. Pasang pakai tangan dulu, baru dikencangkan pakai kunci ya teman-teman. Nih kita putar-putar sampai terasa kencang. Jangan kekencangan, nanti bisa patah ya teman-teman. Tuh, serius kan masangnya? Kemudian kita pasang bak CVT-nya yang sudah dicat hitam glossy ya teman-teman. Pasang dengan baik, kemudian pasang juga baut-bautnya teman-teman. Jangan salah tempat bautnya ya, karena ini panjangnya berbeda-beda. Kemudian ini kita pakai baut yang baru kita beli. Warnanya sih chrome stainless, nggak tahu nih, tapi coba kita pasang saja karena ini baut baru supaya menambah manis penampilan dari Mio Smell ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pasang sambungan filternya ya teman-teman. Sambungan filter Mio ada di situ tuh. Kemudian dipasangin baut supaya lebih kencang. Iyalah kalau dipasangin bambu ya bikin pagar ya. Kemudian ini kita kencangkan bautnya, kemudian kita pasang cover atasnya ya teman-teman. Ini cover atas CVT sudah dicat menggunakan T-tone dashboard coating teman-teman. Kemudian kencangkan nih bautnya, baut yang di obeng. Kemudian kita pasang penutupnya juga sekalian. Ini ada 4 baut kalau nggak salah, 4 baut 8. Kemudian pastikan lagi murnya kencang teman-teman. Kita cek lagi. Wah, ini lagi gosok-gosok apa ya? Oh, ini sedang memasang stiker teman-teman di tutup tangki. Kebetulan dapat stiker DBS dari sok ya teman-teman. Kita pasang ke tutup tangki aja. Kemudian nih lanjut kita pasang stiker dari toko online yang kita belanja part kemarin. Jadi ada JK Moto, kemudian dapat stiker BRT, dan satu lagi dapat stiker dari Astro Custom teman-teman. Ada lagi nanti tambahan dapat stiker dari TDR Racing teman-teman. Habis ditempel speaker, kita semprot pernis aja ya teman-teman. Kita semprot clear dari Sapporo ini teman-teman, biar lebih mengkilat. Stikernya juga tenggelam nih teman-teman.
Lanjut kita memasang behel belakang teman-teman. Ini ada 4 baut teman-teman. Mengencangkannya ya silang aja, sebelah kiri bawah berarti kanan yang atas, supaya lebih presisi teman-teman. Behel ini kita cat dengan menggunakan warna silver dari Titon. Yang selanjutnya kita pasang dashboardnya ya teman-teman, atau bodi kasar. Ini sudah dicat menggunakan dashboard coating warna hitam dari Titon Premium. Kemudian kita pakai baut yang baru ya teman-teman, karena baut lamanya sudah berkarat ya. Pastikan bautnya sudah kencang ya teman-teman, pasang pelan-pelan saja seperti lagu Kotak, pelan-pelan saja. Gak lucu ya. Dekolongnya juga dipasang teman-teman, ini untuk melindungi rangka utama itu, rangka depan dari lumpur teman-teman, biar tidak mudah berkarat. Kemudian kita copot nih master remnya teman-teman, kemudian dudukan selang rem juga dicopot supaya diganti. Nah ini gantinya agak berat ya teman-teman, kita butuh usaha yang begitu tidak besar. Kita ganti master remnya dengan master rem aftermarket nih teman-teman. Ini 100 ribuan aja nih ya teman-teman. Nih cukup lumayan. Ini ada tulisannya Brembo teman-teman. Kita pasang sekaligus mendapatkan dudukan untuk spion. Ini Mio dudukan spion yang lama juga sudah tidak bisa memasang spion, karena waktu itu kita nyopot harus diputar dan sudah dilem, jadi dimatikan, kita potong waktu itu. Dan tidak hanya master rem, kita juga mendapatkan handle sebelah kiri teman-teman. Kita copot dulu handle sebelah kiri yang tidak bisa dicopot nih, spionnya nih sudah mati. Kemudian kita pasang handle sebelah kiri teman-teman. Setelah kita pasang dengan dudukan spion, lalu kita memasang kabelnya teman-teman. Nah ini atur posisi handle supaya lebih enak nanti menutup batoknya ya teman-teman. Kemudian kalau sudah pas diatur-atur, sudah pas, kemudian kita kencangkan dengan perasaan ya teman-teman, jangan sampai ini patah ya. Lanjut kita pasang kabel remnya atau kawat remnya atau juga tali remnya. Nah ini kesulitan, jadi handlenya dicopot dulu baru dipasang kabelnya, kemudian handlenya dikencangkan kembali. Kemudian kita lanjut nih buka selang rem dari TDR. Ini dapat stiker juga ya teman-teman. Nanti stiker ini dipasang di tangki juga supaya lebih gaya aja, nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita pasang ke master rem baru selang remnya nih, kemudian kita atur-atur selangnya supaya tidak tertekuk ya teman-teman. Kemudian kencangnya nih, kita dapat bautnya nih dari TDR, jadi aman, jadi bautnya baru ya teman-teman. Kemudian kita atur di dudukannya juga selangnya supaya tidak kena kena ban. Nanti kalau kena ban selang remnya rusak jadi bocor teman-teman, jadi tidak bisa dipakai kembali. Kemudian atur posisi selang rem supaya tidak tertekuk atau tidak kena ban ya teman-teman. Kemudian bracketnya ini dipasang supaya tadi tidak kena ban, supaya tidak bocor ya teman-teman. Kemudian lanjut memasang speedometer atau mika speedometernya dulu. Ini sudah kami bersihkan ya, kemudian dipasang di bodi kasarnya nih, kemudian dibautin ya teman-teman. Bautnya jangan kencang-kencang karena di situ
rawan patah nih teman-teman. Kemudian kita pasangkan ke stangnya ya teman-teman. Kemudian atur-atur supaya lebih pas, lebih presisi lagi. Kemudian setelah diatur, setelah presisi, kemudian kita kencangkan bautnya teman-teman. Bautnya ada di kanan dan kencangkan lagi yang sebelah kiri, jangan dipasang satu ntar ngiri salah satu. Lanjut kita menuangkan minyak remnya teman-teman. Kemudian jangan lupa ditutup kembali teman-teman ya. Kita pasang disnya, kita menggunakan dis yang lebih besar dari standarnya ini teman-teman. Ini ukuran 260. Dis ini sudah mendapatkan bracket juga ya teman-teman. Kemudian lanjut kita pasang roda depan ke motornya teman-teman. Nah ini asnya juga kita pasang yang baru teman-teman, yang warnanya chrome. Kemudian kita memakai busing-busing juga yang chrome, busing roda depan. Nah ini adalah kuncinya, murnya. Setelah di mur itu ada baut L nya juga dikencangkan ya teman-teman. Kemudian ini nih yang menjadi masalah atau kendala pada mesin, yaitu bocornya oli di magnetnya teman-teman. Ini kita bersihkan terlebih dahulu, nanti gulungan magnetnya kita lepas, kemudian tutupnya juga kita lepas, kemudian kita semprot pakai karbu cleaner teman-teman. Nah ini kita juga bersihkan nih, mulai bersihkan tutupnya, kemudian kita semprot-semprot magnetnya nih teman-teman, supaya tidak banyak oli karena olinya bocor dari sini ya teman-teman. Kemudian kita juga bersihkan nih, bersihkan pakai kain, karbu cleaner juga. Nah yang tidak bisa dibersihkan itu sudah menjadi kerak teman-teman, ini semaksimal mungkin kita bersihkan. Kemudian kita tutup kembali ya teman-teman. Jangan lupa kita juga membelikan seal kruk asnya supaya tidak bocor teman-teman. Kita pasang kembali nih magnetnya teman-teman. Ini gulungannya kita pasang kembali, kemudian kita juga pasang magnetnya ya teman-teman. Nah ini kuncinya kunci L teman-teman. Jadi ada 3 kunci nih teman-teman, atau 3 baut yang menggunakan kunci L. Ini kita sudah memasang magnetnya teman-teman. Mari kita coba apakah masih bocor atau tidak. Dirasa sudah cukup dan tidak bocor, kita ganti olinya teman-teman. Ini sudah menutup olinya ya teman-teman. Penutup olinya juga kita ganti dengan warna chrome teman-teman. Kemudian kita pasang kipasnya kembali teman-teman ya. Ini sudah siap nih digunakan. Kemudian kita ganti gripnya teman-teman. Gripnya dicopot susah ya, jadi kita potong saja. Ini sampai terlepas, kemudian kita ganti gripnya dengan grip RCB ya teman-teman. Nih kita pasang dulu grip yang kanan, jangan lupa dikasih grease supaya tidak berat. Kalau berat nanti aduh tenaganya besar sekali. Kemudian yang kiri juga kita pasangin grip teman-teman. Kita juga akan pasang jalur stang nih teman-teman. Jalur stangnya juga berwarna chrome supaya lebih manis dan senada dengan yang lainnya. Kita pasang yang kiri dulu, kemudian kita pasang juga yang kanan ya teman-teman, supaya lebih cakep nih mionya teman-teman. Kemudian nih kita pasang cover magnetnya. Kemarin cover magnetnya tidak bisa dipasang lagi, jadi kita belikan yang baru. Sekaligus nih kita pasang tameng knalpot yang motifnya karbon teman-teman. Ini bukan karbon asli, ini murah, cuma 45.000. Jadi kita pasang supaya lebih cantik lagi nih teman-teman.
Kita pasang juga footstep yang berwarna chrome teman-teman, supaya lebih cantik dan lebih senada dengan part-part yang lainnya yang sudah terlanjur chrome teman-teman. Nah, kemarin kita jeda sehari tuh. Nunggu apa sih? Nunggu body yang datang di chat dari Sawangan ya, dari calling. Bodinya belum jadi dan jadinya keesokan harinya. Nah, ini bodinya sudah datang, bodinya sudah jadi, sekarang kita pasang. Sebelum kita memasang bodinya, kita pasang dulu nih. Kita tes dulu nih lampu daymaker. Kita beli satu paket dengan reflektornya ya teman-teman. Nih kita pasang karena kabelnya harus dicabut nih teman-teman, kabelnya harus dipotong. Jadi kita pasang, kita tes dulu teman-teman. Kita tes. Nah, ini nyalanya lampu jauh dan lampu dekat, dan lampunya itu biru teman-teman. Lampu apa ya, lampu senjanya biru. Nah, ini lampu senjanya biru. Langsung kita pasang ke bodinya ya teman-teman. Setelah terpasang reflektornya dan spakbornya, kita lanjut nih pasang lampunya, lampu senja yang di bawah itu teman-teman, sekaligus lampu sennya. Itu kita beli yang sudah smoke teman-teman. Kemudian kita pasang tamengnya ya teman-teman. Kemudian kita bautin. Ya, di sini kita menggunakan baut juga yang baru warna chrome, baut 2 kunci. Jadi bisa kunci L atau bisa kunci 8. Pastikan semua baut terpasang ya teman-teman, supaya tamengnya dan bodi kasarnya itu bisa rapat teman-teman. Ini kita pastikan kembali, dan bautnya itu berwarna chrome ya teman-teman. Itu adalah baut stainless 2 kunci. Kemudian kita pasang reflektor belakang. Reflektor belakang kita ganti baru yang berwarna smoke, dan sennya yang berwarna oranye juga teman-teman. Kita pasang bodi sebelah kanan nih teman-teman, karena bodi belakang ini menyatu dengan reflektor dudukan bautnya ya teman-teman. Jadi supaya rapat juga reflektornya. Kemudian informasi nih, bodinya ini sebenarnya warna hitam, karena ada lembayung biru jadinya di cahaya atau terkena sinar matahari jadinya biru. Jadi warna bodi ini adalah moonlight blue. Kemudian kita pasang bodi sebelah kiri juga ya teman-teman, supaya lebih rapat. Pasangnya hati-hati supaya tidak lecet teman-teman. Kemudian kita pasang cover penutup mesinnya atau bodi kasar cover penutup mesinnya. Kemudian kita baut teman-teman. Kita pastikan bautnya terpasang semua, supaya bodinya juga rapat semua ini teman-teman. Dari sebelah atas kanan dan kiri, kemudian ada di bagian bawah. Itu ada 2 baut kanan dan kiri ya teman-teman. Itulah dia kita memasang bodi dari Mio Smile. Sudah pasang bodi, looknya sudah kelihatan keren. Ada yang kurang nih. Nah, yang kurang itu kurang pasang stiker. Jadi kita pasang stiker sekalian nih, kita ke tukang jok untuk mengganti kulitnya. Kemudian nih kita pilih stripping nih, kita pasang strippingnya. Kita pilih stripping api teman-teman, supaya lebih gahar. Ini yang kita beli adalah stiker Mio Sporty yang motifnya api berwarna biru, dan stiker ini adalah stiker transparan teman-teman. Pasang stikernya yang depan, kemudian yang belakang juga, kemudian yang bawah di belakang juga. Jadi stiker ini kalau dengan bodi ini cukup matching teman-teman.
Kita pasang strippingnya ini pelan-pelan ya teman-teman, supaya tidak bergelembung. Pastikan ditekan-tekan, jangan dibuka semua, bukanya sedikit-sedikit, baru kita tekan-tekan, udah rapi, kemudian kita rapikan kembali. Kalau ada gelembung, kita pakai korek api supaya bisa melunakkan bahan dari stiker ini. Kemudian kita tekan-tekan lagi, jadinya rapi ya teman-teman. Seperti itu tekniknya ya. Kita dapat teknik otodidak teman-teman. Setelah memasang stiker, nah kita lihat joknya ini dicakarin kucing, jadi kita ganti aja ke tukang jok nih. Bang Hamdi sedang melepas joknya, kemudian kita nggak ganti sendiri ya, tapi kita berangkat cus ke tukang jok andalan. Nah ini kita dia tukang jok yang juga mengerjakan jok Supra kita kemarin ya teman-teman, tukang jok andalan ini. Kemudian ini informasinya kulitnya double teman-teman, jadi kita lepas saja semuanya, kemudian ganti kulit yang baru. Kulitnya pakai kulit yang kasar teman-teman, kulit yang kasar tuh enak, tidak licin. Kemudian kita pasang kembali joknya ke motornya teman-teman. Ini Bang Handi sedang memasang jok ke motornya teman-teman, kemudian kita tutup. Sudah selesai motor ini ya teman-teman. Nah itu dia cerita restorasi, gimana sih hasilnya. Nih kita lihat hasil restorasi dan modifikasi dari Payu Keras.
Itulah video restorasi dan modifikasi Mio Smile. Hasilnya gimana teman-teman? Ada yang mau komentar? Tulis di kolom komentar. Kami undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam dari Payu Keras.